Be professional. Jadilah notaris-notaris yang profesional. Kalau melihat perjalanan panjang dari seseorang direkrut jadi ALB sampai tahap sekarang, harusnya pada saat saudara-saudara menyelesaikan PPKJN ini, saudara-saudara adalah tenaga-tenaga profesional yang siap terjun di masyarakat, yang bisa dipercaya oleh masyarakat, yang mana masyarakat memiliki confidence yang tinggi pada saat masyarakat menghadap kepada saudara-saudara untuk mengaktakan apapun perikatan dan transaksinya. Jadi harus diingat bahwa saudara-saudara adalah orang-orang yang terpilih dari sekian banyak rakyat Indonesia untuk menjadi calon-calon pejabat umum. Dari sekian banyak calon-calon yang sudah lolos pendidikan S2 MKN, sudah lolos saringan ALB oleh organisasi Kata Notaris Indonesia, dan mengikuti berbagai kegiatan ya, yang diberikan oleh organisasi, baik itu dalam bentuk pelatihan-pelatihan, magang bersama, dan sebagainya. Kemudian ditambah lagi oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, dalam bentuk ya, PPKJN. Ini seharusnya, ya Pak Sekum ya, seharusnya ini sudah sangat cukup, more than adequate. Tapi kenyataannya banyak notaris-notaris, mohon maaf Pak Sekum, ya, notaris, bahkan notaris-notaris yang senior pun itu tidak profesional. Satu, tidak profesional karena memang ignorant, ya. Ignorant itu nggak pedulian, nggak teliti. Ignorance-nya itu bentuknya macam-macam, nggak teliti, ya. Nggak terus mengupdate diri dengan peraturan perundang-undangan yang ada, yang berlaku, tidak terus mengupdate diri untuk mengetahui kebijakan-kebijakan terbaru, layanan yang diberikan oleh berbagai kementerian, maka ketinggalan. Maka notaris tersebut menjadi notaris obsolet. Ada juga memang sebetulnya pinter, ya pasti namanya notaris pinter ya Pak Sekum ya, sudah SH MKN pula. Nah, tapi sengaja menjadi tidak profesional, yaitu sering kami hadapi di kementerian sebagai company registry, ya, sebagai kementerian dalam hal ini Direktorat Jenderal yang menjadi company registry atau pengesahan badan hukum PT atau perkumpulan atau yayasan misalnya, itu terjadilah perubahan kepengurusan, terjadilah perubahan pemegang saham secara ilegal karena notarisnya melanggar kode etik, bahkan melanggar hukum yang berujung pada tindak pidana. Ini harus diingat, responsibility-nya, tanggung jawabnya luar biasa besar terhadap masyarakat. Kita punya mekanisme berdasarkan undang-undang jabatan notaris, mekanisme kepengawasan dan pemberian sanksi, ya, baik oleh majelis pengawas dari mulai daerah, wilayah sampai pusat, dan majelis kehormatan, ya, untuk memberikan izin atau tidak kepada penyidik untuk memanggil notaris atau saudara-saudara calon notaris pada saat ada dugaan pelanggaran tindak pidana. Ya, tanggung jawabnya luar biasa besar. Di samping itu, ya, kami di kementerian juga akan mengambil tindakan-tindakan tegas terhadap notaris-notaris yang melanggar tersebut. Mau gugat, silakan. Ya. Gugat ditun, ya paling cepat 3 tahun. Ya, nanti digugat kalah, ya kita kita kasih sanksi yang lain. Jadi jangan main-main ya, dalam menjalankan amanah. Ya. Kemarin saya diskusi
beberapa pinti masuk faktor utama di sini. Notaris itu, tolong saya dikoreksi Pak Sekum, hanya di Indonesia yang disebut sebagai pejabat umum. Pejabat umum. Bahkan saya lagi mikir nih, pejabat umum sama pejabat publik bedanya apa ya? Artinya itu adalah suatu penghargaan yang tinggi kepada notaris. Dan yang boleh pakai kop Garuda itu, bukan Garuda Indonesia ya, kop burung Garuda itu hanya pejabat negara dan notaris. Dirjen pun nggak boleh pakai kop kalau ngikutin aturan. Kalau ada yang pakai ya berarti itu ya nggak pas. Tapi nggak boleh. Hanya pejabat negara dan notaris. Jadi kalian saudara-saudara harus bayangkan, harus meresapi betul your status, your position. Ya. Nah, tapi janganlah kemudian sikapnya tidak mencerminkan posisi tersebut. Kasihan negara ini. Jadi harus menjaga. Nah, notaris-notaris yang nakal-nakal tadi main tabrak aja tuh sistem di AHU misalnya terkait dengan pengalihan saham atau perubahan susunan kepengurusan, baik itu dalam PT, yayasan, perkumpulan ya. Jadi ditabrak aja sistem. Kalau mungkin dulu kami lebih pasif pada saat notaris, oknum notaris nakal melakukan perubahan saham ya, secara ilegal, paling jawaban kami hanya ya silakan aja gugat ke pengadilan. Tapi apa artinya? Mereka yang dirugikan sudah apa ya istilahnya itu, kejatuhan tangga, kejatuhan apa lagi? Ya. Sekarang tidak. Kalau kita lihat, kami lihat, misalnya PTA pemegang sahamnya adalah XYZ, ya. Terus kemudian notaris akses, ya, tidak melihat kepada pemegang saham PTA tersebut pada pangkalan data terakhir Direktorat Jenderal AHU, ya, dia rubah secara ilegal, ditabrak karena begitu masuk akses ke laman AHU akan kelihatan apakah saudara sudah melihat pangkalan data terakhir terkait dengan pemegang saham. Ya, kalau dicontreng ini kan online semua, kalau dicontreng ya sudah jalan, ya, meskipun nanti aktanya diupload. Sekarang kalau kami lihat seperti itu, simpel saja. SK-nya dibuat berdasarkan SK atau SP yang dibuat berdasarkan akta yang dibuat oleh notaris yang nakal tersebut, langsung kami batalkan. Nggak pakai panggil-panggil, nggak pakai diskusi, langsung. Nah, langsung yang silahkan gugat adalah yang nakal. Ya, atau notaris yang nakal ini silahkanlah dikejar-kejar sama pihaknya yang tidak terima akan pembatalan atau pencabutan akta atau SP tersebut, SK atau SP tersebut. Berapa notaris Pak Sekom sudah tahu yang kita panggil, ini juga kembali ini kelalaian atau ignorance dari notaris. Punya pegawai yang disuruh akses pegawainya, passwordnya dikasih pegawainya, dan rata-rata yang kalau kami panggil, ya mereka mengatakan, oh itu staf saya Pak, saya nggak tahu. Gitu. Lah yang notaris itu siapa? Lebih baik kalau emang ada di antara peserta di sini saudara-saudara yang rencananya akan menyerahkan ke staf, diganti aja sekarang stafnya suruh datang, yang saudara pulang. Jadi yang pendidikan PPKJN stafnya, calon-calon stafnya. Jadi dari sekarang biar nggak repot-repot gitu loh. Ya, nanti bikin aja joint venture law firm bareng. Jadi nasihat hukum bersama, kantor hukum bersama, dan notarisnya ada ini, ya nanti bagi-bagi hasil. Ini saya kasih nasihat, saran nih, lebih baik gitu. Jadi dari saudara-saudara, ya mulai angkatan PPKJN, kalau ada yang aneh-aneh langsung kita kasih sanksi. Setuju ya Pak Sekom kan? Ya, dari INI pun setuju. Jadi INI tidak akan membela, ya AHU juga tidak akan membela. Tidak ada itu lagi seperti itu. Nah. Ya. Saya yakin saudara-saudara ini semua sudah seperti saya katakan tadi, dari lulus S1, SH, MKN sudah ikut pelatihan.
Saya terima WA, ya, karena dibilang susah banget ikut PPKJN ini. Memang susah, karena banyaknya prodi-prodi yang menyelenggarakan pendidikan kenotariatan. Nah, mereka terus hasilkan MKN, terus kemudian INI tentunya juga tidak bisa menolak, ya. Terus kemudian ujungnya ada di kementerian. Kita harus selenggarakan pelatihan. Setelah penyelenggaraan pelatihan kan tentunya saudara-saudara mengharapkan ditempatkan, dapat SK penempatan. Nah, ini karena banyaknya prodi yang menyelenggarakan pendidikan kenotariatan, sekarang tentu kita harus meyakinkan bahwa kualitas dari prodi-prodi tersebut bagus. Artinya, ya, tenaga-tenaga pengajarnya adalah orang-orang yang memang dari instansi atau lembaga atau mempunyai keahlian di bidang-bidang yang harus diketahui oleh notaris, termasuk praktisi-praktisi, notaris-notaris. Ilmu itu yang diperlukan. Makanya kalau di luar negeri memang, ya, kenotariatan itu bukan pendidikan strata 2. Ini adalah legal practice sebagai notaris. Kembali kepada tadi, banyaknya yang ingin masuk kegiatan PPKJN ini, ya, kita coba akomodir. Tapi saya juga concern sama yang WA saya ini. Ngadulah pada salah satu petinggi di Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Isinya bukan seolah-olah menuduh bahwa untuk ikut PPKJN ini harus bayar di luar PNBP, ya. Kalau ada, saya akan post 1 menit nanti. Kalau ada di antara saudara-saudara yang duduk di sini, di ruangan ini, ruangan seberang, ruangan bawah, atas, yang membayar kepada pejabat Kementerian Hukum dan HAM, saya tunggu di sini sekarang. Apa yang salah? Jadi saya nggak mau lihat ada, saya akan memonitor, ya, dari setiap narasumber. Kalau masih ada di antara saudara-saudara yang menulis nggak jelas, ya suruh ulang lagi aja PPKJN-nya. Suruh ulang lagi PPKJN-nya. Sekarang masih ada nggak pendidikan bahasa Indonesia? Masih ada kan di universitas? Masih, ya? Masih nggak? Ada, ya? Cobalah kita juga ada sesuatu yang harus kita evaluasi dari kita semua. Kenapa bangsa ini jadi seperti ini, belum maju juga? Kenapa kita belum maju secara maksimal? Ya karena tidak serius, tidak korek, tidak prudent. Ya, mulai hari ini tingkatkan correctness, tingkatkan prudence, ketelitian, etika kita semua. Karena salah satu faktor bangsa ini agar supaya maju adalah profesional, teliti, ya, perfeksionis. Jadi semua lini harus profesional. Kalau kita selalu ingat, ya, bahwa saudara-saudara dipercaya oleh masyarakat. Indonesia kita sekarang, ya, arahan presiden, kita jadi meningkatkan level ease of doing business. Ini penting sekali. Jadi ease of doing business itu adalah indikator yang ditetapkan oleh Bank Dunia. Kita mau nggak mau, kita ini negara-negara sebagai bagian dari masyarakat internasional tunduk pada segala aturan internasional, kecuali kita mau hidup sendiri, yang pasti tidak mungkin. Berbagai organisasi internasional, international architecture yang mengatur how we conduct business, bagaimana kita melakukan bisnis antar negara, international transactions. Nah, kita harus bermain dengan rule, aturan main yang sudah ditetapkan.
Nah, jadi saudara-saudara di sini punya kewajiban, punya tanggung jawab yang sama untuk memastikan bahwa kita dapat meraih level of easy doing business yang baik. Permasalahan lagi adalah yang perlu diwaspadai, ya, terkait dengan ya, mengenali pengguna jasa. Kewajiban pelaporan dugaan TKM, transaksi keuangan mencurigakan, itu tanggung jawab dari notaris. Tanggung jawab ada di notaris. Jadi betul-betul ya, dalam pelatihan ini akan tadi disampaikan oleh Pak Sesdijen dalam laporan kegiatan, narasumber dari PPATK ada. Narasumber PPATK terkait dengan TKM, kewajiban notaris untuk melaporkan TKM, transaksi keuangan mencurigakan. Kedua, narasumber dari BKPM terkait dengan investasi, starting a business. Narasumber dari Dirjen AU sendiri, Direktur Perdata, terkait dengan memulai usaha. Ya. Terus kemudian sebagai notaris nanti juga harus paham peraturan perundang-undangan terkait dengan ya, substansi akta yang akan dibuat. Mendirikan perkumpulan agama, mendirikan perkumpulan agama Islam, perkumpulan gereja, lain-lain aturannya. Harus lihat undang-undangnya, harus lihat PP-nya, harus lihat permennya, harus lihat perdirjennya. Ya. Statsbak. Ya. Jadi harus dikuasai. Semua itu tidak boleh pukul rata, nggak boleh terus jawab, oh saya nggak tahu kalau ada undang-undang itu. Ya harus tahu, karena saya tertarik sekali setiap kali Pak Tortama sering ngomong, ya, yang namanya notaris itu adalah sarjana hukum plus yang bertindak sebagai penasihat hukum bagi para pihak, bagi penghadap. Jadi memang harus lebih pinter, bahkan lebih pinter dari penasihat hukum biasa. Karena udah dikasih plus tadi MKN-nya, ya. Dan saya juga minta INI ya, ikut juga bersama-sama kita Pak meningkatkan kualitas dari notaris-notaris kita. You will learn from the best, from the practitioners. Who are the practitioners? Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, senior-senior notaris. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu di INI juga nggak boleh pelit ilmu juga Pak. Ya, harus bagi-bagi ilmunya juga. Tapi saya yakin lah bahwa Bapak Ibu-Ibu di Ikatan Notaris Indonesia itu willing untuk share. Nah, masalahnya adalah grab that opportunity, grab kesempatan itu, ya, untuk konsultasi, untuk diskusi. Ya. It's not all about passing, it's not all about passing grade, bukan itu. Ini baru permulaan. Nanti realnya, penilaian realnya pada saat saudara-saudara sudah menjadi notaris di lapangan. Kalau saudara-saudara nggak kena masalah, itu udah bagus banget. Jangan sampai kena masalah. Ya, jangan sampai kena masalah. Baiklah, saya harapkan dalam 5 hari ke depan, saudara-saudara tetap menjaga protokol kesehatan, hindari kontak fisik, ya, dan juga mengikuti kegiatan ini secara sungguh-sungguh. Karena ini adalah kesempatan bagi saudara-saudara. Kita kedepannya juga akan membuat ini menjadi daftar tunggu, ya kayak haji aja, dibuat kuota haji, tunggu aja. Karena kalau kita buat 1000 dibuka seperti ini, dibilangnya ada permainan juga gitu. Jadi nggak transparan. Ya udah kita buka aja. Mungkin nanti ada yang daftar, ada yang 10 tahun kemudian dapat, ya sudah. Gitu. Ya dibuat kayak kuota haji. Gitu. Tapi kita pikirkan terus ini. Sama di kementerian bekerja sama dengan Ikatan Notaris Indonesia, bagaimana caranya kita membuat sistem rekrutmen yang setransparan mungkin, yang seadil-adilnya, ya, sehingga teman-teman yang belum berhasil masuk ke sini ya bisa masuk dalam waiting list, ya, ada kepastian kapan mereka akan dapat mengikuti PPKJN. Dan juga bagi kita semua, bagi kami, ya, syarat untuk mengikuti PPKJN adalah hak semuanya yang sudah SH dan MKN. Jadi silahkan aja, tapi bukan jaminan terus kemudian langsung diangkat, karena itu terkait dengan kuota. Hak untuk mendapatkan pelatihan adalah satu hal, ya. Untuk mendapatkan tempat adalah tergantung dari kuota.
Jadi itu agar bisa dipahami bersama-sama. Ya. Selamat kepada saudara-saudara sekalian ya, yang hadir hari ini. Ya, insya Allah semoga diberikan kesehatan sampai akhir dari pelaksanaan kegiatan ini, dan ilmu ataupun pengalaman yang diberikan oleh narasumber dapat diserap dengan baik ya, dan kemudian tidak hanya diserap tapi juga dipraktekkan nanti pada saat menjalankan amanah besar sebagai notaris.